Shalom, Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan. Kita akan segera masuk di dalam ibadah yang khusus pada hari ini. Adalah ibadah memperingati akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, inilah kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami, biarlah Engkau memberkati akan acara pada pagi hari ini. Mereka sedang menantikan akan berita kemenangan ini, berita kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Mohon Bapa berkat-Mu, tak kalah kami mendengarkan firman pada sebentar ini, kuasa Tuhan boleh memberikan kepada kami penghiburan, kekuatan, bahkan pengharapan yang Engkau boleh curahkan pada setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini. Mari ya Bapa, beracaralah, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita akan dasari renungan kita pada pagi hari ini dengan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-28, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dan dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kita lanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup bukan tujuan.
tapi perjalanan yang harus kita lalui. Perjalanan menuju kepada satu tujuan, yaitu kematian. Pada umumnya manusia tidak mau mati. Mereka berusaha untuk tetap sehat, untuk tetap hidup. Itu sebabnya rumah sakit dibuat agar orang sakit bisa menjadi sehat kembali dan tetap hidup. Dan itu juga yang dilakukan. Orang-orang membuat vitamin-vitamin, suplemen-suplemen, obat-obat, agar mereka tetap fit, agar mereka tetap sehat dan tidak mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, namun apapun yang dibuat oleh manusia, mereka tetap tidak berdaya dan mereka harus mati. Kenapa harus? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, karena manusia sudah berdosa. Dan firman juga berkata, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Lalu masih adakah harapan bagi manusia? Kita akan belajar dari paragraf yang baru saja kita dengar dan kita baca bersama. Ada 3 hal dalam paragraf ini yang saya akan bagikan pada Bapak Ibu Saudara pagi ini. Yang pertama, Yesus dan kuasa. Semua manusia harus mati. Kalau sudah mati, dia tidak bisa hidup kembali. Kecuali Allah berkehendak lain. Pada 2000 tahun yang lampau, ada seorang dari Nazaret, dan dia mampu untuk membangunkan orang mati dengan kuasanya sendiri. Dia tidak memanggil nama-nama lain untuk membangunkan orang mati. Dia tidak menyebut nama-nama lain untuk membangkitkan orang mati. Dia pergi ke kubur. Di sana ada seorang yang terbaring. Sudah 4 hari lamanya. Yesus minta agar pintu kubur dibuka. Pada zaman itu, kubur adalah suatu goa, di mana jenazah dimasukkan ke dalam goa tersebut dan ditutup dengan sebuah batu. Yesus minta orang mengangkat batu itu. Dan dia berkata kepada orang yang dikubur tersebut, Lazarus, marilah keluar. Orang yang sudah mati itu datang keluar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa orang ini yang mampu membangunkan orang yang sudah mati dengan kuasanya sendiri? Manusia biasakah? Atau Tuhankah? Kita memakai akal sehat untuk bisa mencerna akan hal ini. Kalau dia Tuhan, bisakah dia mati? Tuhan pasti tidak mati. Tetapi kenapa dia mati?
Kita seringkali menghadapi ejekan-ejekan dari orang-orang yang mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen. Kok bisa mati? Tuhan kok bisa mati? Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita menghadapi hal ini, mendengar hal ini, jangan kita tersinggung. Jangan kita marah kepada mereka. Karena pada hakikatnya mereka belum tahu dan tidak tahu apa-apa. Bukankah Yesus juga pernah berkata di atas kayu salib, kata-kata yang begitu mulia, dia naikkan kepada Bapanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita mati? Kenapa manusia-manusia mati? Karena nyawa mereka diambil oleh yang berhak. Karena nyawa mereka diambil oleh yang menciptakan. Berbeda dengan Yesus dari Nazaret. Dia berkata apakah? Di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa pula mengambilnya kembali. Itu yang membedakan Yesus dari Nazaret dengan kita. Di manakah tokoh-tokoh besar? Mereka mati karena nyawanya diambil. Tetapi Yesus dari Nazaret, dia memberikan nyawanya. Dia berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa pula mengambilnya kembali. Itu yang membedakan. Bapak, Ibu, Saudara, di mana tokoh-tokoh besar seperti Sokrates dari Yunani? Di mana Mao Zedong, Mao Zedong? Di mana Hitler, sang Nazi dari Jerman itu? Di mana Napoleon? Kuburnya masih ada sampai sekarang. Tetapi di mana Yesus orang Nazaret itu? Kuburnya masih ada dan kosong. Tidak ada orang bersiarah ke sana. Tapi banyak orang datang ke sana. Bukan untuk bersiarah, tetapi untuk berfotoria dengan latar belakang makam Yesus yang kosong. Mereka berselfie di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malaikat yang memberitakannya kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur, dan bukan murid-muridnya. Isu yang disebarkan bahwa Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan sampai sekarang isu itu terus berulang. Padahal kita tahu murid-muridnya sedang ketakutan pada saat itu. Murid-muridnya bersembunyi, mengunci rumahnya rapat-rapat. Malaikat memberitahukan pada murid-muridnya, dia dengan segala keberadaannya, malaikat menyapa kepada perempuan-perempuan dengan satu perintah
untuk memberitahukan kepada murid-muridnya. Dan Yesus membuktikan dengan penampakan dirinya kepada perempuan-perempuan ini di tengah jalan dan menyapanya. Salam bagimu. Juga kepada murid-muridnya beberapa kali Tuhan juga menampakkan diri. Di dalam rumah yang terkunci. Di jalan menuju ke Emmaus. Dia bersama-sama dengan dua muridnya. Ini membuktikan bahwa dia Tuhan. Di depan murid-muridnya, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga." Wow, segala kuasa. Siapakah nabi-nabi yang mendapatkan ucapan semacam ini? Berani mengucapkan hal semacam ini? Tokoh-tokoh mana yang sudah berani mengucapkan hal ini? Hanya Yesus dari Nazaret. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataan ini memberikan kepada kita satu kekuatan, memberikan kepada kita satu keteguhan bahwa iman kita, percaya dan keyakinan kita tidaklah sia-sia. Amin. Pertahankan itu. Apapun yang terjadi, Yesus Tuhan yang bangkit. Yang kedua, Yesus Kristus dan nubuat. Manusia mana yang berani mengatakan kalau dia mati maka nanti akan bangkit kembali? Adakah orang tua yang akan mati mengumpulkan anak-anak dan cucu-cucunya, kemudian berpesan kepada mereka, "Aku akan meninggal sebentar lagi, tetapi minggu depan kita akan melihat bahwa Bapak, Opa akan hidup kembali." Wow, itu belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Cuma Yesus dari Nazaret yang berani mengatakan bahwa dia akan dibunuh, mati, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Harinya begitu pas, 3 hari. Tidak lebih dan tidak kurang. Siapa dia kalau bukan Tuhan? Amin. Malaikat mencatat dan mengingat bahwa Yesus semasa hidupnya pernah berkali-kali menubuatkan bahwa ia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Lebih daripada itu, Yesus juga menjanjikan bahwa setelah kebangkitan akan ada pertemuan bersama dengan murid-muridnya di Bukit Galilea. Kenapa Yesus mengadakan pertemuan jauh di Galilea? Padahal dia bangkit di sekitar Yerusalem. Padahal dia bangkit di sekitar Yudea daerah. Dan dia meminta bertemu dengan murid-muridnya di Galilea yang jaraknya 120 sampai 150 kilometer jauhnya. Bagi murid-murid itu satu hal yang begitu sulit. Perjalanan yang begitu menyulitkan bagi murid-murid untuk bisa bertemu Yesus di Bukit Galilea. Tetapi bagi Yesus itu hal yang
sangat mudah. Dia bisa berada di mana saja dalam sekejap. Dia bisa ada di dalam rumah yang terkunci. Dan dia juga bisa ada di Bukit Galilea dalam sekejap. Kalau begitu kenapa murid-murid diminta untuk ke Bukit Galilea? Hanya satu alasan, yaitu ketaatan. Mau taat atau tidak? Seleksi Yesus untuk mencari mitra kerjanya, yaitu taat dan loyal. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus bisa sampai bahkan mendahului murid-murid di Bukit Galilea dalam sekejap. Karena dia memiliki tubuh kebangkitan. Karena dia memiliki tubuh adi kodrati. Dia memiliki tubuh yang supranatural. Tubuh yang supra alamiah. Tubuh yang mulia. Itu sebab dia bisa melakukan hal ini. Karena dia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, Yesus dan sembah. Ketika Yesus menampakkan diri pada perempuan-perempuan, mereka takut. Tapi mereka juga gembira. Dan mereka langsung memeluk kaki Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sana menyembahnya. Melihat dia, mereka menyembahnya. Dan perhatikan, Yesus tidak menolak sembah mereka. Yesus menerima sembah mereka. Karena dia layak untuk menerima itu. Karena dia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus sampai di Bukit Galilea, murid-murid datang. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid? Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Dan beberapa orang ragu-ragu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa orang ragu-ragu. Mulutnya memuji-muji Tuhan. Tapi hatinya ragu-ragu. Doanya menyebut-nyebut nama Tuhan. Haleluya. Tapi hatinya ragu-ragu. Pelayanannya luar biasa. Tapi hatinya ragu-ragu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang hatinya ragu-ragu, maka dia akan sebentar saja akan terhilang. Jadilah dia seorang Yahya Waloni. Jadilah dia seorang Felix Xiao. Jadilah dia seorang Bangun Samudra yang S3 Vatikan katanya. Tetapi bagi orang yang memakai akal sehatnya, dia akan melihat siapa Yesus orang Nazaret ini. Dia akan memberikan respon yang positif. Dan dia akan datang berlutut dan menyembah.
Karena apa yang dilakukan dengan akal sehatnya? Ia melihat satu kebenaran dari Yesus orang Nazaret ini, bahwa dia adalah Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, muncullah seorang Yusuf Roni, muncullah Asmarina, muncullah Junaidi Salat, muncullah Saifuddin Ibrahim. Meskipun risiko yang harus mereka terima bukan main-main. Mereka harus menerima penguncilan dari keluarga besarnya. Mereka harus rela untuk masuk di dalam penjara. Tetapi kebenaran yang mereka lihat dan kebenaran yang mereka yakini, mereka ambil dengan segala risikonya. Mereka sujud dan menyembah akan Yesus orang Nazaret itu. Ketika kita beribadah di luar gedung gereja, apakah itu juga ragu-ragu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Corona memang membuat banyak hal bisa terjadi. Ada yang begitu ketakutan, sehingga dengan uang pun takut. Menjamah uang pun takut. Kalau ada uang langsung masukkan plastik. Kemudian sampai di rumah uangnya dijemur karena ada virus corona. Betul. Setelah dijemur, virusnya hilang. Ya, uangnya juga hilang. Dan ada orang yang begitu berani, luar biasa, memaki-maki sang virus. Mana itu virus? Saya tidak takut. Saya akan telan. Wah, hebat banget tuh Bapak Dewan. Ketika pemerintah memberitahukan kepada kita bahwa ada bahaya di luar, ketika pemerintah menghimbau kita agar menjauhi bahaya dan diam di rumah, adakah yang salah dari hal ini? Pemimpin agama acap kali memakai nats-nats yang bisa memperkeruh akan kondisi bangsa dan negara kita. Mana yang lebih baik? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Ayat ini acap dijual menjadi sesuatu yang memiliki, menunjukkan bahwa iman mereka luar biasa. Tetapi mereka jual ayat yang tidak pas, yang tidak cocok. Pemerintah kita tidak sedang menghalang-halangi kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Pemerintah kita tidak sedang menghalang-halangi untuk kita menyembah Tuhan Yesus. Pemerintah hanya memberitahukan dan menghimbau agar kita berhati-hati. Dan kita mau taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita termasuk orang-orang yang bijak, yang pakai akal sehat jika beribadah di rumah saja. Itu benar. Orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Amsal 27 ayat yang ke-12. Ada pemimpin agama yang imannya begitu besar. Iman saya kecil. Saya menyampaikan renungan, khotbah sederhana-sederhana saja. Berbeda dengan pemimpin agama yang memiliki iman yang besar. Acap mereka mendapatkan suar dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya tadi pagi. Tuhan berbicara kepada saya tadi malam. Mereka memang memiliki iman besar. Ketika mereka menubuatkan bahwa Tuhan berbicara tadi malam, beberapa tahun yang lalu. Dia berkata, Tuhan sudah berbicara kepada saya bahwa Bapak Foke akan menjadi gubernur yang kedua di DKI. Dan kita melihat kenyataannya bahwa yang menjadi gubernur DKI pada waktu itu adalah Bapak Joko Widodo. Lalu siapa yang berbicara? Kalau Tuhan yang berbicara, kenapa salah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, acap pemimpin-pemimpin agama terlalu berani karena beriman besar. Itu sebabnya Korea dilanda corona. Itu sebabnya Iran dilanda corona. Itu sebabnya Malaysia dilanda corona. Karena kehebatan-kehebatan pemimpin-pemimpinnya. Bapak Ibu Saudara, ribuan orang binasa. Corona terus menjalar ke Australia, ke Amerika, ke Eropa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak pemimpin-pemimpin rohani yang meninggal oleh karena ketidakbijakan mereka. Berapa banyak pendeta-pendeta yang meninggal oleh keberanian yang salah dari mereka. Kalau kita dalam posisi orang-orang yang menyembah Dia, orang-orang yang meyakini bahwa orang Nazaret itu adalah Tuhan, kita dalam posisi yang benar. Iman dan keyakinan, kepercayaan kita tidaklah sia-sia. Jangan pernah ragu itu. Menghadapi gejolak hidup sekarang ini, pesan penutup khotbah ini, jangan terlalu takut sehingga kita jadi ragu atas pemeliharaannya. Tetapi juga
Jangan kita terlalu berani sehingga kita tega mencobai Tuhan, mencobai kuasanya yang absolut. Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.